Saya juga suka ngajarin ke murid-murid yang belajar, ya. Ilmu itu boleh kamu pelajari, ilmu itu harus, tetapi leadership itu harus kamu miliki. Ketika kamu cuma punya ilmunya doang, ilmu masang infus, ya, ilmu nolong bayi, pakai ventilator, nggak cukup. Ya, unit kamu tidak akan bersinar, tidak akan berkembang. Sebab ini benar-benar leadership. Bagaimana kamu mesti mengembangkan unitnya, bagaimana perawat kamu bisa mau bekerja dengan kamu gitu ya. Nah, jadi berkembang itu leadership. Dan memperluas wawasan. Kebenaran itu didasari oleh bukti. Kemudian jadikan data kebijakan. Salam para health leaders dimanapun berada. Selamat datang di video podcast Buka Mata, Buka Hati. Sebuah podcast tentang cerita kepemimpinan yang inovatif, penuh inisiatif dan inovatif di bidang kesehatan. Mulai dari diri sendiri untuk aktif membangun negeri. Perkenalkan, saya Ardi Vindiartini. Hari ini saya akan menjadi host perbincangan kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak konsultan. Terima kasih banyak Prof. Rina sudah bergabung bersama kami hari ini. Prof. Rinawati saat ini adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dan juga Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RSCM Kiara. Beliau lulus sebagai dokter dari FKUI tahun 1986, sebagai dokter spesialis anak tahun 1998, dan melanjutkan fellowship di Neonatal Intensive Care Unit di Royal Women's Hospital, Melbourne, Australia hingga 2021. Setelah itu, Prof. Rina menyelesaikan pendidikan konsultan tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan doktoral di FKUI tahun 2011. Luar biasa, Prof. Rina. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Prof. Sudah bergabung bersama video podcast dari Buka Mata dan Buka Hati. Dan para health leaders hari ini berharap bisa mendapatkan cerita inspiratif dari Prof. Rina. Prof. Rina, mungkin pertama boleh diceritakan Prof, pengalaman Prof mulai dari menjalani pendidikan di FKUI, kemudian akhirnya Prof, kalau tidak salah, mengabdikan diri di daerah ya Prof? Di Kalimantan ya Prof kalau tidak salah. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya ya Prof ya. Silakan Prof. Terima kasih kepada Dr. Titin yang sudah menjadi host pada acara Buka Mata, Buka Hati. Jadi yang mungkin bisa saya bagikan di sini ya, seperti juga yang orang suka tanyakan gitu, gimana ceritanya saya ini asli dari kampung gitu ya, dari daerah Sukabumi, kemudian saya juga berasal dari keluarga yang sederhana, ya kan. Ayah saya tidak bisa mencukupi kehidupan keluarga dari penghasilannya, itu harus dibantu oleh ibu saya yang saya lihat sangat berdedikasi ya, berjualan. Dia sebenarnya guru TK, tapi kemudian di tengah-tengah waktu luangnya dia mencoba menjual kue ya, es gitu ya, untuk menambah biaya hidup. Jadi kami memang terbiasa hidup sederhana. Ya kebetulan di keluarga saya yang berniat sekolah itu kok cuma saya gitu lah. Cuma saya. Kemudian saya melihat, loh kok di kota kecil itu ya, kalau jadi dokter tuh kok kayaknya gagah gitu ya. Waktu itu nggak ada perempuan, laki-laki kan ya, gagah banget gitu ya. Kemudian semua orang tuh hormat, kehidupannya kok lumayan gitu. Pokoknya saya pingin deh kayak gitu ya, pingin. Nah tetapi waktu itu kami kan biaya nggak ada. Tapi saya tahu waktu itu kalau bisa masuk, waktu itu Sipenmaru ya namanya gitu. Ya, itu biayanya nggak mahal gitu loh, ya kan, bisa terjangkau gitu. Tapi susah. Nah tidak ada yang mendukung saya dari daerah Jawa Barat untuk masuk ke UI, karena UI itu suatu momok yang menakutkan. Mungkin hampir 10 tahunan tuh nggak ada yang 10-20 tahun tuh nggak ada yang bisa tembus ke UI, atau mungkin karena takut. Jadi kami biasanya larinya ke Unpad gitu.
Nah, tapi karena saya tahu waktu itu UI itu bagus gitu ya, saya mau itu, saya bilang gitu. Ya, coba berjuang ya, alhamdulillah bisa gitu ya, bisa tembus. Saya juga nggak tahu gitu kan. Nah, inilah mungkin awal perjalanan saya menjadi dokter ya. Nah, tentunya saya tahu diri di sini penghidupan tidak murah. Jadi atas dasar itulah saya lebih banyak tidak ikut-ikut macam-macam karena saya harus fokus lulus cepat ya kan, karena saya tahu biayanya sangat sulit gitu ya. Biaya sangat sulit, jadi saya jarang ikut-ikutan. Nah, jadilah saya anak yang diem gitu ya, nggak banyak ngomong, mungkin kuper kali ya, saya nggak pernah seperti adik-adik sekarang gitu ikut organisasi apa, karena saya takut gitu ya, nanti ada biaya tambahan harus minta ke orang tua, kasihan gitu. Ya, jadi udahlah, saya tahu diri, saya sekolah aja, yang penting lulus cepet gitu ya. Sudah ada perjuangan dan kegigihan juga ya Prof, seperti itu gimana caranya gitu ya, bisa lulus udah seneng gitu. Iya Prof. Nah, di tengah-tengah sebelum deket-deket mau lulus, saya berkenalan gitu ya dengan dokter sih, dokter waktu itu penyakit dalam. Dia seorang aktivis, ya kan, usianya jauh perbedaannya gitu ya. Nah, dari yang akhirnya jadi suami saya belajar di situ ya, termasuk waktu saya juga berangkat ke Kalimantan Timur, itu sebenarnya tidak sengaja. Nah, beliau itu seorang almarhum sih, itu banyak mengajarkan saya tentang kamu tuh bisa sebenarnya katanya untuk berorganisasi, nanti saya ajarin katanya gitu. Nah, dia juga mengajarkan kepada saya bagaimana harus berbuat sesuatu, jangan biasa-biasa aja. Jadi kalau jadi orang itu nggak boleh tanggung, katanya gitu. Saya bilang saya nggak bisa kamu, katanya kan gitu. Nanti saya ajarin, gitu. Ya betul, dia memang ajarkan bagaimana saya harus jadi langkah A, B, C, D. Ya, dari hal yang kecil saya diajarkan, kemudian tanpa terasa saya menghabiskan waktu loh kok 6 tahun, yang dari mestinya setahun jadi 6 gitu ya. Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur itu namanya Kabupaten Berau. Sekarang sih terkenal yang ada Pulau Derawan. Dulu pada waktu itu, tak bayangkan tahun 87, nggak ada apa-apa. Itu untuk orang Kalimantan Timur saja banyak yang belum pernah ke sana gitu. Karena jalan darat nggak ada, jalan laut juga lautnya lumayan heboh kali ya. Satu-satunya pesawat. Itu memang daerah yang sangat-sangat terpencil gitu ya. Nah, suami saya almarhum itu ngajarkan gitu, ya diridhoi lah sama orang tua saya, terserahlah katanya. Jadi saya ditempa di situ untuk tidak jadi pribadi yang cengeng, ya kan. Kemudian harus menghasilkan sesuatu buat masyarakat di situ, ya kan, sehingga kamu tidak bosen, dia bilang kayak gitu. Kalau sampai suatu saat lu bosen, lu kasih tahu, gue jemput, katanya kan gitu, kayak gitu ya. Nah, jadi waktu itu kami juga bingung nih mau di sini apa gimana, hampir saya di situ gitu. Tapi lama-lama saya pikir, loh bukankah saya dulu mau melanjutkan sekolah ya gitu. Ya udah deh sekolah dulu, baliklah saya gitu. Prof, mohon maaf sebentar Prof. Kalau boleh diceritakan selama 6 tahun di Berau itu ada pengalaman yang sangat berkesan nggak Prof buat Prof sendiri? Oh ada, jadi di situ kalau boleh dibilang tadi ya, jadi saya ya sebenarnya dibimbing ya tadi sama almarhum suami saya itu belajar menganalisa. Kamu lihat di situ, kamu betah tinggal di rumah itu? Saya bilang enggak, jelek. Betulin dong, dia bilang kayak gitu. Betulin, ya kan. Terus kamu mandi di mana? Oh di situ, di kali. Oh, jangan, katanya kan gitu. Ambil air, pokoknya cari solusi. Nah kemudian puskesmasnya jelek, gede tapi jelek gitu ya. Bagusin dong, dia bilang kan gitu. Nah saya itu diajarkan, di setengah dipaksa gitu ya. Kamu bisa, harus kamu gerakkan masyarakat itu, ya kan. Kalau perlu kamu datengin itu, pemimpin di situ siapa. Itu saya bilang di situ kan ada Pak Lurah, datengin. Saya bilang camat, datengin. Terakhir Bupati. Sampai ke tingkat akhirnya
gubernur. Jangan takut, dia bilang. Kamu kan dokter, kamu sarjana satu-satunya. Saya bilang, tapi kan saya perempuan. Lah terus kenapa perempuan? Ya begitu. Waduh, apa namanya? Pokoknya nggak ada cengeng-cengeng gitu loh. Nggak ada gitu loh. Mesti bisa dan kamu pasti bisa. Itu yang selalu ditanamkan. Kamu pasti bisa. Kamu kan dokter, lulusan UI, bangga dong katanya kayak gitu. Apa lu katanya kan kayak begitu melempem. Ayo, pokoknya dimotivasi gitu kan saya jadi apa ya termotivasi terdorong, seperti itu. Jadi disitulah menurut saya titik awal perubahan saya belajar bahwa kita itu harus punya visi, ya kan? Kamu di situ untuk apa? Katanya kan? Lihat masyarakat seperti ini, ubah dong, dia bilang kayak gitu. Bagaimana caranya? Cari jalan, dia bilang. Mesti bisa gitu. Jadi jangan nerimo, jangan takut untuk ketemu. Dia kan juga manusia, dia bilang. Kenapa kamu harus takut ketemu bupati? Datengin, bener, ditemenin gitu ya kan. Dia jauh-jauh datang dari Jakarta, itu datang ketemu bupati gitu loh. Diterima sama bupati, gitu ya kan. Jadi baik akhirnya bupati itu yang turun tangan, membantu membereskan, memperbaiki fasilitas yang termasuk puskesmas gitu, tadi ya, Prof ya. Itu bukan seperti ini. Bayangin loh katanya kan, istri saya jauh-jauh, kita misah hanya untuk di sini, masa nggak ada, pokoknya diajarin begitu. Ya. Nah, tapi dia juga nggak terus-terus, saya nggak boleh cengeng terus ditemenin, enggak, sendiri. Pokoknya dikasih contoh tuh sendiri, gitu. Ya. Nah, itu menjadi titik balik buat saya ketika saya balik ke Jakarta, sudah mulai terbentuk saya. Iya, Prof. Saya melihat, mohon maaf, waktu itu di bagian anak loh. Itu masih juga ya, saya agak takut juga nih, nanti aku nggak lulus nih. Enggak. Dia melihat, waduh, ini presentasi kasus kok jelek kayak begini, ubah kamu. Seperti itu. Oh, masa saya ubah? Dia bilang, kamu pasti bisa. Ya benar. Selalu begitu. Jadi saya tuh nggak boleh nerima apa adanya, nggak boleh puas. Kamu yakin bahwa kamu puas dengan ini? Enggak, saya bilang. Berjuang. Gitu loh. Apa bisa? Bisa, dia bilang seperti itu. Nah, jadi pelan-pelan saya mulai berani gitu ya, berani. Lama-lama saya jadi ketagihan. Ketagihan kayaknya nggak boleh diem. Iya, Prof. Nggak bisa diem. Iya, Prof. Ya kan? Termasuk ketika saya masuk ke perinatologi itu kan di belakang gitu ya. Terus nggak ada apa-apa. Nah itu mulai saya terbentuk gitu ya. Wah ini kan nggak bisa nih kayak begini nih. Padahal ini penting gitu ya. Mulai. Jadi saya pakai pengalaman saya waktu di daerah itu seperti begitu. Siapa sih di sini yang berkuasa? Misalkan yang mengambil keputusan, yang mengambil ya, keputusan di ini kan RSCM. Oh ada direktur. Direktur ada berapa orang? Nah saya mulai belajar. Ini siapa? Ini siapa? Gitu. Ya. Terima kasih banyak Prof. Jadi kita bisa mendengarkan para health leaders dari Prof Rina bahwa memang berusaha untuk apa sih yang bisa kita ubah gitu ya Prof ya. Mulai dari diri sendiri dan nggak menyerah gitu ya Prof ya. Sangat gigih gitu ya Prof. Karena waktu itu saya gitu, cemen lo katanya kan gitu. Aku nggak suka melempem kayak gitu. Gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Prof pada saat mendapatkan motivasi seperti itu, jangan melempem, harus berusaha yang terbaik, jangan tanggung dan seterusnya. Apa sih sebenarnya akhirnya Prof Rina lakukan gitu ya Prof? Hal paling tidak nyaman apa yang sebenarnya sudah Prof Rina lakukan saat itu sehingga akhirnya Prof bisa betul-betul melakukan advokasi, bisa maju, bisa melakukan banyak hal Prof? Ya mungkin kalau di daerah porsinya kecil gitu ya, kecil. Dari mulai situ sebenarnya saya ngubah puskesmas itu menjadi sebuah taman bagus gitu ya. Jadi akhirnya tempat arena waktu zaman dulu. Bayangin tahun 88 sudah ada foto-foto pre-wedding. Itu di puskesmas bayangkan. Karena saya bikin itu taman. Seperti uangnya dari mana? Dari bupati gitu ya kan. Nah, bupati mau akhirnya seperti itu. Tapi bukan soal tamannya, tapi bagaimana mendapatkan seperti itu. Jadi tempat itu nyaman gitu. Terus waktu di bagian anak, saya mulai mencoba membereskan. Nggak bisa ini, presentasi kasus kok jelek kayak begitu, tampilannya nggak bagus gitu. Kayak itu kecil-kecil. Nah terakhir menurut saya yang sangat menantang itu ketika senior saya, guru-guru besar di bagian anak itu
sejak tahun 60-an itu punya cita-cita ingin membentuk children hospital. Ya, children hospital, saya dengar itu dan saya diajak-ajak gitu karena saya tuh dianggap oleh para guru besar sesepuh tuh ini anak nih rada-rada berani nih gitu ya kan. Mungkin gitu ya. Katanya begitu gitu loh, nekat-nekatan gitu. Yang lain kadang-kadang suka pakai gitu ya. Pingin tapi itu takut gitu. Nah, itu karena saya kan dididik seperti itu, tidak boleh dia bilang. Kalau gitu sampai kapan? Oke. Jadi ikut-ikutan saya gitu loh. Ya. Kebetulan waktu itu tuh Prof. Akmal lah ya, direkturnya. Saya ikut-ikutan, pingin gitu loh, membuat juga apa namanya ibu anak gitu ya. Seperti ini, ya. Anak sebenarnya children hospital, tapi dalam perjalanannya karena saya itu adalah neonatologis. Iya, Prof. Nah, neonatologis itu sangat erat. Neonatologis itu bagian dari 14 divisi di anak. Tapi dalam bekerjanya kami lebih banyak bersinggungan dengan obgyn. Jadi selalu berdekatan dengan obgyn. Jadi waktu itu saya memberanikan diri kepada Prof. Akmal sebagai direktur, kemudian kepada sesepuh di bagian anak, ke Prof. Sofyan. Orang takut waktu dulu ke Prof. Sofyan, saya enggak. Gitu kan? Karena tadi tuh diajarin, karena kamu tuh benar, nggak usah takut. Oke. Jadi saya bilang, nggak bisa, Prof. Saya bilang, saya dengar Prof mau bikin children hospital, artinya teruskan dengan children hospital dan Prof akan kehilangan saya. Karena saya akan keluar, ya kan? Saya akan berada dekat dengan obgyn. Wih, mana bisa begitu? Ya, kecuali Prof pilih, bikinlah Women and Children Hospital, sehingga nanti di situ ada jembatan, bridge. Bagus juga kata Prof. Akmal gitu ya. Ya udah, dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya, itu diputuskan. Oke, tidak ada Children Hospital, yang ada adalah Women and Children, yaitu pusat kesehatan ibu anak di Indonesia kan gitu ya kan. Nah itu. Nah di situ saya harus berjuang, tentunya tidak mudah, ya kan. Kemudian juga seiring dengan itu saya coba juga memperbaiki bagian kecil dari anak itu, yaitu divisi perinatologi. Kebetulan sih sebenarnya pemerintah dan dunia itu mempunyai program kerja unggulan, yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, ya bayi baru lahir. Nah jadilah dana dan sebagainya itu banyak diarahkan ke perinatologi dalam hal itu. Nah saya juga melihat, lah ini kok perinatologi kita itu ya kan nggak ada apa-apanya, nggak ada gitu loh. Wah ini nggak bisa. Maksudnya fasilitasnya? Nggak ada, fasilitas nggak ada, ruangannya kayak gitu. Nah sementara senior saya udah capek katanya, malas katanya kan kayak gitu. Ya udahlah, nah, itu saya termotivasi lagi, masa iya. Jadi buat saya itu kalau misalkan menurut saya ini nggak bagus, saya pengen itu gitu loh. Itu nggak ada kata bisa, nggak bisa tuh nggak ada. Coba aja gitu. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, coba aja. Coba aja. Yang penting niatmu itu bagus. Dicoba, harus bisa. Harus bisa. Selain motivasi diri bahwa harus bisa, terus tertantang untuk bisa berbuat semaksimal atau seoptimal mungkin ya, Prof. Kalau melihat lagi lebih dalam, sebenarnya yang paling mendorong Prof apa ya, Prof? Selain bahwa ini harus bisa berbuat, kalau saya ada di sini berarti harus ada perbaikan yang saya lakukan gitu. Kan saya selalu mendapat ya waktu sekolah di FK juga Tridharma perguruan tinggi. Itu saya nggak pernah lupa bahwa ada pelayanan, ada pendidikan, ada penelitian. Saya bilang bullshit itu yang namanya pendidikan dan penelitian ketika pelayanan nggak ada. Bagaimana kita mau mendidik adik-adik ya? Itu seperti begitu. Oh, cuma begini ya, Dek. Nanti tuh mustinya tuh, saya nggak mau itu, ya kan? Itu mustinya tuh pakai ini, cuman ini nggak ada. Wah, itu haram buat saya. Tadinya nggak waktu awal, tapi karena ada yang mendorong saya itu menjadi diharamkan gitu ya, diharamkan. Tidak ada kayak begitu. Iya, Bro. Kamu tahu bahwa itu harus begitu, usahakan. Jadi menyediakan contoh yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemana saja kamu berusaha, yaitu, nah kemudian
saya juga sebenarnya banyak dalam hidup ini saya mendapat nomor satu ya tentunya orang tua saya ya. Kedua ya saya bersyukur ketemu dengan almarhum suami saya yang banyak sekali mengubah pola hidup saya gitu menjadi orang yang berani, yang nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya, tapi benar gitu loh, jangan ngawur gitu kan, seperti itu, punya arah yang jelas visi gitu ya Prof. Nah kemudian ditambah lagi saya punya kesempatan waktu itu ke memperdalam di Melbourne ya. Ya. Nah saya bersyukur sekali dalam hidup ini kok saya dipertemukan dengan orang-orang yang pada akhirnya akan membentuk salah satu kepribadian saya. Di situ entah kenapa dia kok begitu perhatiannya gitu ya. Begitu perhatian, dia memanggil saya, itu direkturnya, jadi kan di situ kan direktur of neonatal intensive kan. Dia tanya, Rina, kamu sini katanya. Kamu dikirim ke sini tuh mau jadi dokter biasa-biasa aja atau mau jadi pemimpin? Jadi pemimpin lah, saya bilang gitu. Pemimpin di negaramu kan untuk bidang ini, neonatal. Kamu tahu nggak kondisi di negaramu atau di rumah sakit? Tahu jelek, saya bilang. Oke. Terus kamu mau apa? Saya mau belajar. Mau belajar bagaimana bisa bagus kayak begini gitu ya kan? Oke. Kamu kalau ada waktu sesudah jaga malam atau kegiatan aja, kamu ikut saya. Jadi saya dibawa ke DPR-nya dia. Saya dibawa bagaimana dia nyari sumbangan dan sebagainya. Advokasi ya Prof. Saya bilang, jadi jangan dikira bahwa negara Australia itu kaya, kemudian kita nggak butuh. No, dia bilang. Kamu harus berjuang untuk itu. Kalau kamu mau jadi bagus, kamu mau murid-muridmu itu belajar di tempat yang baik. Siap, saya bilang. Terus satu hal sebelum saya pulang, dia bilang, kamu harus dekat dengan pemegang kekuasaan. Jangan sekali-kali kamu bentrok dengan dia, ya kan? Kemudian dekati dia. Itu saya nggak lupa. Dekati dia, siapapun yang memegang kekuasaan, kadangkala belum tentu. Jadi jangan dikira bahwa kami pun akan selalu mulus. Dia bilang begitu. Jadi kalau bentrok jangan dihantam begitu, mundur sedikit, dia bilang. Mundur, nanti kapan-kapan kamu lirik, ada kesempatan, maju lagi begitu. Jadi saya bilang, oh ini yang namanya sabar. Sabar ini kalau kayak gitu, itu namanya sabar gitu ya kan. Saya bilang gitu. Sabar tapi memang harus punya visi juga ya Prof. Jangan terus sabar aja jelas. Tetap kita maunya ini, ya kan, arahnya ke situ, jelas, kemudian deketin, oh dia belum bisa dideketin, mundur dulu, nanti maju lagi, terus aja begitu. Ntar muter dari mana, dari depan, dari belakang, dari samping, mesti bisa, katanya gitu. Jadi dua orang tuh yang ngingetin saya ya. Tapi yang tadi pendekatan sama birokrat itu beneran saya dapat di Australia gitu. Jadi saya bilang, saya tidak boleh tidak boleh menyerah ya. Terus ada dua waktu itu yang sangat menonjol, gurunya yang satu lagi dia bilang, you are not a bionic or superwoman. Dalam hati saya. Jadi kamu tuh nggak bisa bikin semua tuh sendirian. Ya kan, kalau kamu mau jadi seorang leader, kamu harus nge-lead gitu dia bilang. Kamu punya anak buah, suruh dia kerjakan otaknya dari kamu, kemudian kamu arahkan satu persatu. Gitu. Emang kamu pikir saya itu ngerjain semua sendiri? Ya kan? Bagaimana bisa? Saya ngajar, terus saya bikin jurnal di semua publikasi di semua jurnal. Oh, itu jangan dikira bahwa saya kerja sendiri. Kamu lihat sini, katanya kan. Jadi di situ ada research nurse, ada fellow, ada ini. Otaknya itu di kamu, katanya kan. Kamu cari, kemudian kamu minta mereka, dan mereka kalau sendiri nggak bisa, ya kan? Nah, dia bilang seperti itu. Jadi kau jangan kerja sendirian. Kalau kamu kerja sendirian, hasilnya cuma 1 dalam setahun. Tapi kalau kamu nge-lead, katanya, kamu bisa dapat banyak. Saya bilang ini berbagi. Tadi sabar, berbagi. Saya bilang gitu. Ada lagi, itu kan nggak jauh-jauh dari ajaran agama kita ya, gitu kan. Tapi dipraktekkan dia langsung. Jadi berbekal itu
saya coba. Ya. Saya coba. Mula-mula ya di divisi saya dulu. Ya. Di divisi saya ya tentunya saya bilang saya tidak boleh bilang, ini karena saya yang hebat, enggak. Ya kan? Jalan itu saya percaya sudah disiapkan oleh Allah. Ya kan? Tinggal kita aja usahanya. Ya, Prof. Diem aja, ya kan? Nah, saya suka gregetan gitu ya kalau ngelihat sekarang adik-adik. Ayo dong, kamu berani. Ya kan saya masih muda, Prof. Prof kan udah senior. Udah tua maksud lu, kan gitu. Iya, Prof nggak apa-apa ngomong situ. Saya kan masih muda, nggak enak. Saya bilang, waktu mulai dulu, aku berlindung sama siapa? Ya kan? Nggak boleh dong bilang aku masih muda. Ya kan? Emang masih muda kenapa? Masih 5 tahun kamu, saya bilang gitu. Jangan gitu dong. Tuh banyak yang kayak gitu. Ya. Aku tuh ngomong dong. Ya. Sementara saya dulu enggak. Ya. Karena waktu di Kalimantan, saya cuma sendiri. Ya, dokter perempuan. Ya kan? Yang satunya lagi udah langsung merangkap kepala dinas, kepala rumah sakit. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh masih ini banyak excuse itu susah ya. Kayak gitu. Ya harus berusaha dulu ya, Prof ya. Memang Iya, harus, jangan saya masih meyakini bahwa muda, bisa. saya masih ini, gitu loh. Prof, Itu. terima kasih banyak Prof Ya. Lina, sangat inspiratif Prof, dan ingin mendapatkan cerita lebih banyak tentang terobosan-terobosan yang sudah Prof usahakan di perinatologi gitu. Prof kan tadi visinya ingin betul-betul menyediakan contoh pelayanan perinatologi yang terbaik di negeri ini sehingga pendidikannya, generasi yang akan datang juga langsung mendapatkan contoh terbaik gitu ya Prof, dan penelitiannya juga berkembang. Mungkin boleh diceritakan beberapa contoh terobosan yang sudah Prof Lina lakukan Prof untuk pengembangan pelayanan perinatologi. Penelitian saya harus jujur mungkin belum ya. Jadi kan kalau tadi ada pelayanan, pendidikan, penelitian. Ya saya mulai masuk dulu, ya pendidikan sih udah pasti jalan ya, tapi saya ada rasa tidak puas, ini saya mendidik dengan ilmu, kebetulan di bidang saya tuh banyak tindakan ya dan sebagainya, peralatan tuh harus super canggih. Saya tidak mau ketika saya datang ke Australia, saya kayak beneran orang kampung, bener-bener geblek gitu ya. Saya nggak tahu ini alat apa. Saya butuh waktu 3 bulan untuk mempelajari alat-alat itu yang super canggih. Bengong saya nggak mau. Saya bilang ini cukup saya saja. Kalau bisa divisi saya nggak boleh seperti itu. Nanti kalau saya kirim, mereka itu sudah tune in gitu. Lu pernah lihat alat itu? Saya mau itu. Lu mimpi lu katanya. Lihat aja, saya bilang gitu. Lihat aja, ya kan? Nah, mungkin ada, saya nggak tahu ini kok menjadi sepertinya mudah gitu ya. Kemudahan itu ya mungkin saya harus jujur katakan Allah mempermudah itu semua. Tapi dari sisi usaha tuh begini. Contoh ya, saya tahu waktu itu ada ventilator atau ada apa yang sekarang sedang berkembang di Australia pada saat itu ya, 20 tahun yang lalu. Di sini tuh nggak ada. Nah, saya coba cari, ini siapa ini vendornya? Apa di Indonesia tuh ada? Ternyata ada. Ketika kita ngobrol, pertanyaan dia gitu, saya bisa dokter datangkan, tapi apa laku ya? Terus saya bilang, jangan gitu dong, ya kan? Nah, pokoknya gitulah, nego dengan mereka, saya katakan saya akan membantu kamu untuk menciptakan pasar yang baru. Kata kuncinya itu, kamu nggak mau? Ini penduduk saya banyak loh. Saya punya 675.000 bayi prematur. Ya memang nggak semua lah ya, katakanlah 50.000. Nggak mungkin ada kamu, saya bilang di Australia ataupun di Singapura atau di Filipina. Kamu nggak mau. Waktu itu dia diem gitu ya. Ayolah, saya bilang kamu datangkan di sini, terus udah gitu kamu pakai, nanti saya yang ngomong, nanti kamu laku deh, saya bilang kayak gitu. Mungkin nggak tahu lah dia tertarik atau gimana, dia datengin, betul. Datangkan, taruh. Nah, jadi kan pendidikan jalan nih. Mereka bisa belajar, wah seneng lah kita ya. Dan ternyata karena murid-murid kami itu jadi tambah banyak. Tadinya kita nggak punya murid, mau ngapain belajar di situ? Sekarang kan ngeliat, wah ini ada, ya kan? Bisa loh belajar di kita di RSCM ini. Mulai berdatangan. Nah ternyata daerah itu punya uang rupanya, karena ini kan ada program pemerintah kan, beli, wah akhirnya berkembang kayak kacang goreng. Nah itu isu itu nyampe dari satu vendor ke vendor yang lain. Nah
Itu akhirnya mereka percaya. Itu yang selalu saya pakai, tapi juga bukan berarti mudah ya, mudah. Nah, kadang-kadang juga ada obat misalkan. Saya tahu di luar negeri itu dipakai, di sini enggak. Saya tahu ada vendornya, saya panggil dia. Kamu nggak mau datengin ini? Masa sih laku kayak gini? Ya cobalah. Ya kan coba. Kalau nanti kamu udah coba nggak bisa juga, saya nyerah. Ya kan? Nah, mungkin lama-lama boleh juga kali ya didatangkan itu. Dan ternyata tuh jalan. Itu kan pasar buat dia. Gitu loh. Ya, nah, itu jadi nambah lagi kepercayaan, nambah lagi. Akhirnya berkembang. Ya. Itu salah satu, ya kan? Nah, dia juga nanti karena kita membantu pasar baru, dia pun termasuk yang membantu ikut memperbaiki unit. Gitu loh. Jadi timbal balik saya bilang gitu ya. Timbal balik, saya nggak minta apa-apa. Nggak minta, saya cuma minta ini diperbaiki supaya jadi pusat pendidikan yang bagus, sehingga orang makin banyak berdatangan, nanti kan jualanmu laku. Saya bilang gitu, ya juga ya gitu loh, bagusin dong gitu. Nah, mulailah ditambahin ini, ada yang ini. Ya di samping juga Kemenkes lewat RSCM dan sebagainya. Jadi terus seperti itu, bergulir. Gitu. Saya juga suka ngajarin ke murid-murid yang belajar, ya. Ilmu itu boleh kamu pelajari, ilmu itu harus, tetapi leadership itu harus kamu miliki. Ketika kamu cuma punya ilmunya doang, ilmu masang infus, ya, ilmu nolong bayi, pakai ventilator, nggak cukup. Ya, unit kamu tidak akan bersinar, tidak akan berkembang. Sebab ini benar-benar leadership. Bagaimana kamu mesti mengembangkan unitnya, bagaimana perawat kamu bisa mau bekerja dengan kamu gitu ya. Nah, jadi berkembang itu leadership. Ya, luar biasa Prof. Jadi Prof menceritakan dari pengalaman Prof dan memang betul-betul Prof praktekkan. Prof menciptakan kesempatan gitu ya Prof ya. Kemudian memang kerjasama tim menjadi sesuatu yang sangat penting gitu Prof di dalam upaya-upaya dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan tadi ya Prof ya. Nah, mungkin sekarang saya bilang mungkin kalau dilihat ya dari divisi lain, kami yang agak ketinggalan tentang research. Jujur aja kami belum, tetapi saya bilang tunggu, saya punya. Karena guru saya yang di Melbourne tuh bilang gini, Rina, katanya kamu sekarang unitmu tuh hebat ya, bagus. Iya, tapi aku tidak akan menganggap kamu. Loh kok gitu? Saya bilang, enggak. Sebelum kamu bisa buktikan bahwa pekerjaan kamu itu saya baca di publikasi jurnal internasional, baru saya angkat jempol. Kalau sekarang, no, Prof. Gitu. Wah, saya bilang, saya panas kayak gitu. Awas nih. Saya bilang, awas ya nanti kalau gitu. Jadi, bayangkan, saya punya orang-orang seperti itu gitu ya, yang manas-manasin, tapi benar saya bilang, kayak gitu. Saya bilang, saya juga pingin, saya bilang pada murid-murid saya, tahun 2024 katanya kan akan ada MEA ya? MEA. Saya nggak bakal mau. Saya bilang murid-muridku khusus yang belajar di perinatologi, kamu jangan takut. Saya bilang kalau nanti orang asing itu datang, karena kamu pun akan saya didik seperti dokter-dokter di Singapura, dokter-dokter di Australia. Semua alat yang ada di sana kamu boleh lihat ada di sini. Banyak yang saya nggak punya, tapi itu hibah lah, ini. Nggak apa-apa, dia suruh belajar sehingga kamu harus berani. Saya bilang jangan malu-maluin ya, saya bilang gitu. Kenapa harus takut? Kan kayak gitu. Nah, itu. Prof, boleh cerita sedikit kalau terkait dengan penelitian ya Prof. Pada saat Prof mengerjakan penelitian untuk S3 Prof, dikaitkan dengan waktu itu sebenarnya mungkin Prof Rina fokusnya masih mengembangkan untuk pelayanan ya Prof ya. Boleh diceritakan nggak Prof pengalaman berjuangnya untuk menyelesaikan penelitian saat itu Prof? Waktu itu saya harus jujur ya, saya tuh sebenarnya buat apa sih jadi S3? Nggak usah lah saya bilang kan gitu, karena saya waktu itu sering jalan ya, jalan. Jadi kalau saya punya murid misalkan dari Aceh gitu loh, itu pasti saya kejar ke sana. Mereka selalu minta tolong gitu loh, dok, tolonglah dok. Yang saya bilang leadership tuh gimana, tolong datang ke saya, nanti saya temenin dokter. Saya tuh suka minta ditemenin untuk ketemu bupati lah atau siapa lah gitu. Gubernur pun saya kalau perlu saya datang. Kamu kenal nggak? Saya bilang gitu. Saya mau kasih tunjuk.
kamu jangan diam aja dong. Saya bilang kan kayak gitu. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah jadi saya sibuk kan kelalang. Jadi waktu penelitian itu nggak ada. Ya, itu buat apa sih lah? Saya bilang saya nggak perlu itu S3 karena saya tuh melihat ya ada beberapa profesor, maaf nih, profesor yang cuman namanya aja profesor, tapi kiprahnya nggak ada. Kemudian juga ilmunya biasa-biasa aja. Malu-maluin, saya bilang saya nggak usah profesor lah. Saya bilang tapi saya untuk ilmunya itu saya diakui. Nah waktu itu Prof. Digdo bilang nggak bisa Rina, nggak bisa, percayalah katanya. Dibujukin saya, percayalah. Orang akan lebih menghargai kamu kalau kamu itu doktor atau profesor, percayalah sama saya. Lama-lama ya juga lah saya nyerah. Ya betul juga nih ya, saya bilangnya orang tua ini. Saya nurut. Lagi-lagi saya disuruh penelitian yang apa tuh, basic apa sih, ilmu dasar. Atau harus randomized control trial. Nggak mau, saya bilang. Nggak kepake tempat saya. Lu bandel banget sih lu. Enggak, saya bilang enggak mau. Saya mau ini, saya bilang. Karena saya tahu penyebab hancurnya gitu ya, layanan perinatologi itu atau musuhnya itu adalah infeksi. Ya, gimana caranya? Saya bilang kenapa di Singapura tuh bisa hari pertama bebas antibiotik, bebas kuman, nggak pakai antibiotik kan? Hari kedua, hari ketiga, keempat, lah ini di sini. Saya bilang apa sih yang menyebabkan ini udah itu udah ini pasti nggak mungkin cuman cuci tangan. Kan orang cuci tangan, ini udah sampai ledes cuci tangan ya kan? Oh gimana cuci tangan? Pasti ada sesuatu. Saya lagi mikir ini pasti leadership lagi. Gimana caranya? Gitu. Saya mau itu. Terus nggak ngerti. Itu saya nggak ngerti yang kayak gitu katanya. Waduh, ya udah kalau nggak ngerti mah. Jadi mandek itu. Jadi yang dikaji sistemnya ya, Prof. Iya, 3 tahun. Untung akhirnya ujung-ujungnya saya ketemu direksi ya. Ada Prof. Cahyono waktu itu sih. Sebenarnya kebetulan dia tetangga saya tapi nggak pernah ketemu. Oh, aku tahu katanya. Yang kamu mau itu namanya balance scorecard. Gampang itu katanya. Dan itu dikerjakan cuma 3 bulan. Ya Allah. 3,5 tahun saya hampir mungkin 2 bulan lagi udah mau dikeluarin gitu. Karena nggak maju gitu kan. Nah, itu dikerjakan 3 bulan tambah lagi 6 bulan. Selesai. Tapi saya happy karena itu memang yang saya mau. Dari mulai apa namanya tuh, kan ada 4 gitu ya, itu balance scorecard. Wah, saya bilang ternyata ini yang saya mau gitu loh. Tapi memang sebenarnya nggak jauh-jauh dari perinatologi, ya. Cuma bagaimana mengemasnya, saya kan nggak pinter di bidang metodologi. Tapi kan saya punya ilmunya, saya punya masalah tuh ada di saya, gitu loh. Gitu. Nah, sebenarnya saya tuh kepingin ya kayak di luar gitu ya. Bagaimana orang seperti saya tuh punya ilmu, punya gini, tapi sekarang sih udah mulai ya ada ya di FKUI juga. Kemudian ada yang jago nih metodologinya. Kita ngomong gitu loh, ya, dibuatkan kemudian jalan gitu. Jadi itu yang dia bilang, you are not a bionic or superwoman. Ya. Kamu nggak bisa ngerjakan itu sendiri. Ya kan? Dia bilang kamu harus jadi pemimpin. Jadi makanya saya bilang ke adik-adik saya juga, kamu kalau ikut saya mau saya jadikan bukan cuma pinter, tapi kamu juga harus jadi pemimpin. Karena kamu harus gantikan saya nanti. Luar biasa. Harus jadi pemimpin dimanapun, mau di Aceh, mau di Papua, mau di Kalimantan. Ketika kamu cuma jadi dokter biasa-biasa saja, jangan harap unitmu itu maju. Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu harus berjuang. Bayangkan, ya kalau saya ingat katanya Prof. Akmal, nih kue itu cuma segini, Rin, kuehnya. Itu nggak bisa dibagi sama rata. Kalau kamu bisa memberikan apa namanya, saya mau ini, nanti hasilnya segini, aku kasih bagian, gitu loh. Itu pemimpin harus gitu katanya. Oh, jadi saya bilang, wah, jadi apa namanya, kita harus bisa mengatakan ya kepada pemimpin itu apa yang mau kita, apa gitu ya, Prof, manfaatnya apa. Jadi gitu itu juga yang saya ingin titipkan ke adik-adik. Saya tidak pernah, itu suami saya ngajarin, jangan pernah datang, boleh kamu kenalan sama pemimpin, tapi jangan datang ke dia bawa map, bawa proposal. Oh itu hancur kamu. jangan gitu. Itu saya ikutin itu. Jadi gimana dong, saya bilang, ya kamu datang aja.
ngobrol, bukan bawa proposal, ngobrol aja gitu. Pak, kita mau ketemu, ngobrol, saya sebagai dokter, saya ketemu di sini tuh sebenarnya ya potensinya tuh bagus. Ini sayang ini. Jadi kasih lihat bahwa kamu tuh punya ide yang bagus, itu bermanfaat untuk dia sebagai pemimpin di tempat itu. Nah, coba Bapak pikirkan, menurut saya ini kayak begini-begini gitu. Usahakan dia tertarik gitu ya, usahakan dia tertarik pakai strategi. Nah itu diajarkan saya ya, ngomongnya santai aja gitu loh. Kalau dia lagi nggak tertarik ya jangan diterusin gitu. Ya, itu nanti kalau dia sudah tertarik, mulai deh kamu bekerja, jangan minta-minta dulu dia bilang. Jadi seolah-olah kamu tuh datang ke tempatnya dia ya, jadi kayak waktu saya di daerah tuh saya datang ketemu bupati, itu bilang bahwa di daerah situ tuh sebenarnya masyarakatnya itu sangat potensial, mau diarahkan. Nah, kalau kita punya tempat yang agak bagus ya untuk posyandu, saya yakin deh bisa. Mungkin nanti posyandu kita akan menjadi terbaik, dan itu benar, saya buktikan menjadi terbaik se-Kalimantan Timur. Luar biasa, Prof. Kita diundang ke Jakarta, kan bangga kita waktu itu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita lihat potensi apa yang ada di situ. Kemudian kita katakan kepada si Bapak itu, ayolah Pak kita bantu, tapi ini kan bukan buat saya sebenarnya, buat Bapak, buat si ibunya kan bangga tuh, dia jadi ibu PKK seolah-olah dia yang mimpin jadi posyandunya terbaik gitu ya, padahal kita yang ngerjain. Dari situ dia udah seneng lah, kita tinggal Pak ininya kurang nih, ini kalau ditambahin nih, kalau gini terus saya tambahin. Akhirnya tujuan kita tercapai, dia happy. Nah itu saya pakai juga. Saya sampai saat ini rasanya ya gitu. Saya tidak pernah datang bawa proposal tuh minta. Saya mau perlu ini. Oh itu haram buat saya gitu ya. Tidak. Saya akan bilang ini kita dibalik. Ini punya potensi seperti ini. Kalau kita kerjakan kayaknya bagus. Terserah. Mau apa enggak. Kalau iya saya bisa bantu itu. Dan saya nggak pernah bilang saya minta. Nggak mau ya udah. Biasanya kan tertarik dong. Ya kan pemimpin itu, oh iya nih ya, bagus nih. Kerjain. Dia nggak sadar nih sebenarnya sedang saya, ya kita ngasih dulu lah. Ngasih dulu ke dia. Ya kan ilmu begitu, kasih dulu. Nanti belakangan baru dapat. Dapatnya bisa lebih dari yang kita bayangkan. Bisa. Tapi kadang-kadang juga nggak dapat. Ya udah nggak apa-apa. Nggak selalu berhasil, tapi kita selalu berusaha gitu ya, Prof, tidak selalu. Nggak apa-apa yang sini gagal, orang yang berhasil. Seperti itu. Jadi saya suka lihat gitu ya, orang tuh bawa-bawa map, datang, ketemu pemimpin. Jangan gitu, saya bilang. Ini kayak ada murid kita di Bekasi ya. Saya bilang, jangan ya kayak gitu. Dia nurut tuh, ya kan? Dia deketin bupatinya itu seneng main tenis, nyanyi, dia bikin band, apa gitu loh. Wah, sekarang. Lihat deh di itu Bekasi, Kota Madia. Wah ilah. Bagus ya, Prof? Gede banget, bagus. Dia terima kasih ke saya. Prof, saya sudah jalankan, bagus kau, saya bilang kan gitu. Bagus. Benar. Ya. Jangan pernah datang sementara teman-temannya dia yang mau punya ini, bawanya cuma map. Ya kan? Terus minta. Ya sebel lah dia nyanyi, ya entar deh. Ya. Atau mungkin dia dengerin. Habis gitu taruh ke ajudannya, ambil sono, terus nggak tahu lagi dia. Rugi lah. Jangan, saya bilang kayak gitu. Ngobrol santai gini, ngalor gitu. Cari tahu dia maunya apa, emang butuh waktu. Iya, Prof. Butuh waktu kayak gitu. Mau nggak kamu? Kembali lagi sabar tadi ya, Prof ya? Harus sabar, terus konsisten maunya itu gitu. Ya. Jangan pernah menyerah, jangan. Ya. Dan belajar juga dari Prof Rina bahwa ternyata agar kita kebutuhan kita bisa didengarkan dan akhirnya bisa dibantu itu, kita harus mendengarkan orang lain dulu ya, Prof ya. Kalau misalnya kita advokasi ke pemimpin siapapun, kita harus mendengarkan kebutuhan yang bersangkutan dulu. Betul. Ya, Prof. Jadi pemimpin tuh mungkin dia nggak lihat ya gitu loh, ada sisi apa luput dari perhatiannya dia gitu loh. Ya. Terima kasih, Prof Rina. Prof Rina, kalau misalnya diceritakan menangani kasus-kasus yang ada sampai saat ini di perinatologi, di NICU gitu ya, Prof ya. Mungkin tadi totalitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin Prof Rina bisa ceritakan, Prof, pengalaman selama ini berinteraksi dengan pasien, dengan keluarga pasien terutama, dan tantangan-tantangan apa sebetulnya yang Prof Rina hadapi, lalu dengan ketangguhan yang tadi Prof Rina banyak contohkan, seperti apa, Prof, selama ini dalam menangani kasus-kasus di perinatologi, Prof? Baik.
karena mungkin saya bersinggungan dengan bayi baru lahir ya. Tentunya bayi baru lahir ini sangat dinanti-nantikan, apalagi kadang-kadang ada istilah bayi yang ditunggu-tunggu, bayi mahal, bayi sini gitu ya kan. Bayi mahal karena udah 10 tahun nunggu dan sebagainya gitu ya. Jadi anak siapapun dia mau mahal kayak mau murah kayak saya bilang gitu. Sekali kamu dipercaya untuk megang pasien, tunjukkan gitu, totalitas gitu ya kan. Nah, kembali lagi saya kan nggak boleh nyerah, nggak boleh cengeng gitu ya kan. Sekarang ada sistem BPJS. BPJS itu ada bagus ada tidaknya. Ya kan, terutama di bidang saya. Saya kira di tempat lain juga gitu. BPJS tidak akan nanggung semuanya, gitu ya kan. Pasti ada yang belum gitu ya, belum bisa. Nah itu kalau saya bilang totalitas artinya kamu nggak nyerah gitu. Ya udah BPJS cuman gitu ya udah. Memang gue pikirin gitu. Pokoknya aku kerja aja. Wah saya bilang itu kerjanya nggak pakai hati. Gitu. Kalau saya diajarkan nggak mau gitu loh. Anak ini bisa hidup nggak? Bisa. Di mana tuh? Di tempat lain hidup kayak begini. Nah, kenapa di tempat kita nggak bisa hidup? Oh ini kan nggak ada, itu nggak ada. Lu cari gitu ya kan. Nah carinya bagaimana? Ya pertama ya, misalnya kalau BPJS kita ngobrolnya sama orang tuanya, kita mau bantu, gitu ya, mau bantu. Kamu mengerti nggak gitu loh bahwa ini nih BPJS ini, mohon maaf nih ya, BPJS ini nggak bisa semua. Ya, bro. Tapi kita juga nggak boleh minta, gitu loh. Karena orang tuh taunya bahwa BPJS itu oh ya udah gitu loh. Padahal enggak gitu. Nah, saya coba ngobrol. Saya bilang kalau edukasi ke pasien tidak boleh sambil berdiri ya gitu. Bawa dia ke ruangan yang sejuk, ada AC-nya, duduk, kasih minum, santai, kasih lihat bahwa kita tuh betul-betul peduli pada dia dan kita ingin menyelamatkan anaknya. Jadi dia percaya. Trust itu penting. Penting kemudian oke, kalau misalkan dia bilang, saya mengerti. Kita tanya, mohon maaf, Bapak itu punya uang nggak? Enggak dok. Oke, kalau gitu saya bantu cari. Saya nggak janji gitu ya kan, saya bantu cari. Itu. Tapi ibaratnya jangan nuntut dong, nanti kita udah bantu gitu ya. Nyebar, oh enggak gitu ya. Jadi kita percaya ada trust seperti itu, kita bantu cari. Cari lewat mana? Nah ini juga, kan saya pernah diajak dulu sama guru saya waktu di Melbourne itu. Nyari. Dia tuh ya di sana kan ada budaya ya. Saya lihat waktu tanggal 5 Desember tuh kan hari center class katanya. Itu saya disuruh pakai baju apa, dia tuh tinggi besar jadi center classnya. Itu ke tram minta-minta jadi ini donate us kayak gitu. Oh tapi saya kan nggak mau kalau di sini kayak gitu ya. Donate us. Artinya cari. Ngomong ke sana kemari. Untuk bantu pasien ya, Prof? Iya, jadi saya mulai dengan biasanya pasien. Pasien saya kan beragam. Ya alhamdulillah ada yang kaya raya, ada yang pejabat, ada yang ini. Saya nggak pernah minta-minta enggak gitu. Tolong dulu. Nah tolong dengan tulus ya malam ya kita dia nelepon ya kita ladenin gitu ya. Kata teman-teman, lu dikacungin lu sama dia ya terserah lah. Saya bilang enggak kalau saya sih. Ya itu, dan dia akhirnya merasakan ini dokter nih kok bantu gitu ya. Nah jadi di situ nanti dia udah trust sama kita, udah seneng, di situ saya main. Di situ main, saya ngobrol ini sebenarnya kita perlu lo kayak gini. Oh iya dokter, perlu nanti dari A ke B ke C terus seperti itu. Dia bantu daripada saya bilang bukan buat saya, benar kan bukan buat saya, tapi ada loh keluarga mungkin kalau kalian punya kelebihan uang atau apa ingin sedekah, ingin infak segala, jangan jauh-jauh ke saya. Saya bilang saya perlu kok itu gitu loh, untuk menyalurkan sebagai jalan untuk cari amal. Oh begitu dokter ada, ya. Nah itu satu demi satu. Nah kadang-kadang banyak dokter yang nggak mau ya seperti gitu. Nggak mau tahu, itu bukan tugas saya. Gitu. Ya itu, saya beruntung dilahirkan tidak dari keluarga yang kaya raya sehingga saya tahu banget betapa susahnya, ya betapa susahnya, sehingga itu juga membentuk saya bagaimana uang itu tidak mudah dicari. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya tugas dokter itu tadi, ya memang gitu. Saya bilang baru
unit kamu itu bisa maju gitu, bisa maju. Harus jadi melit gitu. Saya nggak mau gitu. Kalau kita kerja terus unitnya ya tadi biasa-biasa aja. Saya mau ya jadi yang kalau bisa terbaik gitu di Indonesia ya alhamdulillah ya kayaknya sih bisa terkejar itu gitu ya kan. Cuman saya bilang saya masih belum puas, apalagi saya pingin sejajar saya bilang. Karena kan kalau nggak salah visinya FK sama RSCM kan begitu, menjadi apa ya, sejajar, saya nggak hafal ini, tapi kira-kira bunyinya begitu. Tahun 2000 berapa udah lewat itu, ya kan? Coba saya bilang, saya mau buktiin itu. Ya kan? Nah sekarang mulai gitu ya, kita dengan Jepang, dengan ini mulai dilirik. Kenapa? Karena hasil yang bisa diperlihatkan itu nggak jauh-jauh beda. Gitu. Ya, seperti itu gitu ya. Nah nanti banyak yang mudah-mudahan sesudah COVID ini ngajak kerjasama untuk penelitian bareng. Saya bilang alhamdulillah. Nah, kita punya seperti begitu. Kalau nggak bisa. Kita ini nggak ada, alat itu nggak ada. Kadang-kadang alat itu banyak yang pinjem. Makanya di tempat saya tuh alatnya rupa-rupa mereknya, bodo amat saya bilang gitu. Emang nggak bagus ya. Di tempat lain satu merek gitu. Ya. Gitu. Terus juga saya bilang satu lagi adalah ini alat-alat ini memang banyak buatan luar negeri ya, karena high tech gitu. Tapi masa semuanya nggak bisa sih? Nah, kebetulan ada itu angkatan berapa? 86 kali ya? Saya lupa deh. Angkatan berapa itu si Dr. Ole Mulyadi. Saya tantang dia. Kamu punya uang kan? Saya bilang. Kamu bikin dong, saya bilang ini. Saya ajak waktu itu ke Vietnam. Kamu mau ikut saya ke Vietnam? Ya. Saya lihat bagaimana ya Vietnam itu bisa, dia panggil, Vietnam nih, panggil ahlinya dari Amerika, kayak Perancis, kayak apa, tuh disuruh memberikan ini ilmunya, tapi pakai barang-barang lokal. Ada satu dua yang memang nggak bisa. Akhirnya jadi. Saya lihat gitu, bagus ini. Saya bilang, sini, kamu bisa nggak bikin ini? Coba ya, dok ya, bikin. Wah, ternyata susah juga gitu ya. Balik gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah, gitu ya. Dia punya pabrikan yang menurut saya bagus, ya itu bisa berkembang. Ya mungkin nanti bisa membantu lah. Apalagi sekarang saya lihat di FK itu mau bikin apa tuh, prodi yang baru ya tentang teknologi kedokteran tuh Prof. Neng Tina itu. Saya bilang kita tuh ini ada nih, saya bilang ini kita butuh kayak gitu. Terima kasih banyak Prof. Inawati. Kita diskusinya sangat menarik, Prof. Cerita-cerita Prof memberikan insight yang inspiring gitu ya, Prof, memberikan inspirasi. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Prof selama ini, mungkin Prof berkenan menyampaikan harapan Prof dan juga pesan kepada para health leaders yang saat ini menikmati podcast kita, Prof. Apa pesan yang ingin disampaikan, Prof? Ya saya kira apalah saya gitu ya, mungkin masih banyak yang hebat-hebat, tetapi ya walaupun ini sedikit dari orang kampung, agak kampungan kali ya, tapi menurut saya belajar bahwa kalau kita berbuat sesuatu itu berasal dari hati nurani yang terdalam, dan kita jujur, sabar, ikhlas, apalah gitu ya. Ya insya Allah lah itu mendapat berkah ya dari Allah. Terus juga saya kira nih banyak nih kali doa-doa dari pasien kali ya, kok rasanya jadi dimudahkan gitu loh. Iya, Prof. Mula-mulanya sulit, tapi ternyata ke belakang-belakang kok jadi mudah gitu loh. Ini menurut saya tuh pasti ada yang menggerakkan, bukan murni apa gitu artinya saya. Jadi jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut. Tadi apalagi merasa muda, merasa nggak bisa. Bisa
gitu. Bisa gimana ntar aja gitu. Gimana ntar? Gimana ntar? Ternyata bisa gitu ya. Walaupun jangan takut ya dengan tantangan, mundur dulu aja kalau belum itu mundur. Jadi senyum-senyum nggak pakai beban tapi serius gitu loh. Saya mau itu gitu. Saya mau itu jangan pernah mundur. Tapi kalau sekarang belum bisa, ya ntar dulu. Tapi jangan lupa, kita tuh belum maju lagi. Dalam setiap kesempatan, ngomong lagi, kesana ngomong, kesini ngomong. Akhirnya ada yang ngedengerin. Ada. Jangan pernah menganggap bantuan yang menganggap sepele, kecil. Justru kecil itu jadi besar. Kadang-kadang kan kita pinginnya langsung yang wah besar gitu ya. Jangan, saya bilang yang kecil pun kita terima dengan hati tulus, terima kasih. Ternyata dia itu nanti mungkin dia cuma bisa ngasih kecil. Ternyata dia ngomong ke temennya, ngomong lagi terus berantai itu nggak putus. Akhirnya kita sampai ke suatu orang yang benar-benar mampu. Itu saya alami, benar. Jadi jangan berhenti untuk berinovasi, gitu ya. Tapi harus benar-benar nolong itu jangan separuh hati, gitu. Ya. Benar tuntas gitu loh, tuntas. Terima kasih banyak Prof. Rina atas sharingnya yang sangat menarik, insightful dan inspiring. Prof. Rina menceritakan banyak sekali values tentang kepemimpinan, pentingnya kita memiliki visi, tidak boleh menyerah gitu. Percaya pada diri bahwa kita bisa belajar ya Prof, ya bisa selalu mengusahakan yang terbaik. Banyak kata kunci dan banyak hal penting, nilai penting yang dipelajari hari ini Prof. Terima kasih banyak. Pentingnya totalitas, bahwa kita berbuat itu harus selalu dari hati, harus ikhlas ya Prof. Dan kalau misalnya belum berhasil sekali, harus bersabar, coba lagi ya Prof ya. Tidak sesuai dengan satu strategi, coba lagi dengan strategi yang lain ya Prof. Dan Prof juga mengingatkan kepada kita semua para health leaders bahwa leadership itu sangat diperlukan. Bukan berarti kalau menjadi seorang leader itu adalah tidak mungkin menjadi one man show. Pasti harus menggerakkan orang lain untuk ikut bersama-sama memenuhi visi yang ada ya Prof ya. Dan tadi Prof juga menceritakan kepada kita semua bahwa penting sekali untuk kita selalu menciptakan kesempatan, berinovasi. Kalau misalnya ini belum berhasil, apa yang harus kita lakukan. Dan kami juga belajar, Prof, terima kasih banyak bahwa membina trust, membina kepercayaan dengan orang-orang yang bekerja bersama kita, dengan pasien kita dan keluarganya, itu sangat penting. Dan terakhir adalah bagaimana Prof Rina tidak hanya ingin menyelesaikan satu masalah dengan satu sudut pandang saja gitu Prof, tetapi Prof ingin mengembangkan sistem yang lebih baik sehingga Prof bisa ikut serta memberikan pelayanan yang terbaik di bidang perinatologi. Yang paling akhir yang menjadi inspirasi hari ini adalah bagaimana Prof memiliki visi bahwa pelayanan itu harus yang terbaik, sehingga nanti kita bisa menghasilkan generasi-generasi profesi kesehatan masa depan yang mendapatkan contoh pelayanan yang terbaik juga. Terima kasih banyak Prof Rinawati atas waktunya. Para health leaders sekalian, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga seperti halnya saya yang hadir hari ini, semuanya juga terinspirasi dengan cerita dari Prof Rina. Buka Mata, Buka Hati, sebuah podcast tentang cerita kepemimpinan yang inspiratif, penuh inisiatif dan inovatif di bidang kesehatan, mulai dari diri sendiri untuk aktif membangun negeri. Sampai jumpa para health leaders sekalian.